Shalom, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi mengapa manusia berdosa. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu pada pagi hari ini Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami. Bapa, berkati dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa. Hanya ini doa anak-Mu, kami mengucap syukur. Amin. Baiklah, Bapak akan menjelaskan materi kita pada pagi hari ini tentang mengapa manusia berdosa. Ya, di sini akan Bapak jelaskan pengertian dosa itu seperti apa. Dosa adalah ketidaktaatan manusia kepada Allah yang diungkapkan melalui pemberontakan dan pelanggaran manusia. Menurut Rasul Yohanes, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Di kitab Yohanes 3 ayat 4. Selanjutnya, mari kita simak materi yang Bapak sampaikan melalui cerita. Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Allah menciptakan mereka menurut gambarnya. Setelah Allah menciptakan mereka, Ia mendapatkan mereka di Taman Eden. Dalam Kejadian 2 ayat 8, taman itu sungguh indah. Allah memberikan tanggung jawab kepada mereka yang mengelola dan memelihara taman itu, dan bekerja merupakan hal yang sangat menyenangkan. Di dalam taman itu tersedia segala sesuatu mereka nikmati. Adam dan Hawa memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan untuk bahagia satu dengan lain dan juga dengan Allah. Di tengah-tengah Taman Eden, Allah menumbuhkan pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Semua buah dari pohon itu di dalam tersebut boleh mereka makan, kecuali buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Perintah dan larangan Tuhan sangat jelas. Mereka memakannya, maka mereka akan mati. Bagi mereka, kata mati masih asing. Mereka hanya tahu bahwa itu mengerikan. Namun jika mereka taat dan setia, maka mereka akan dianugerahi kesejahteraan yang kekal juga kepada anak-anak mereka nantinya. Kalau Allah berbicara, mereka mendengarkan dengan penuh rasa hormat dan perhatian. Ke dalam taman yang indah yang disediakan Allah bagi manusia itu, iblis pun menyelinap. Kemudian iblis menggambarkan dan berkeinginan merusak pekerjaan Allah. Iblis itu tahu bahwa manusia akan tetapi berbahagia dan tidak kurang suatu apapun selama mereka taat dan setia kepada Allah. Oleh sebab itu, iblis akan mencobai dan menggoda serta memujuk mereka agar tidak setia lagi. Iblis berpikir lebih baik bukan ia sendiri yang pergi menemui Adam dan Hawa. Iblis menggunakan akal liciknya dengan menggunakan ular sebagai alat. Sebab ular adalah binatang yang paling licik dari segala binatang yang ada. Ular datang menghampiri dan menggoda Hawa dengan memutarkan balikan perintah Allah. Ular berbisik-bisik, "Sekali-sekali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah,
tahu tentang yang baik dan yang jahat. Hawa mendengarkan semua keterangan ular itu dan percaya bahwa perkataan dan tipuan iblis itu. Ia melihat bahwa pohon itu baik buahnya untuk dimakan dan setiap dipandang mata. Lalu ia mengambil buahnya, memakannya dan memberikannya juga kepada Adam, suaminya, dan sayang sekali. Adam pun memakan buah itu. Adam juga memiliki percaya pada dusta iblis daripada kebenaran Allah. Pada saat itu, dosa masuk ke dalam hidup mereka, juga rasa takut dan gentar yang mengalau kebahagiaan mereka. Disinilah asal mula dosa. Dosa terjadi ketika manusia tidak taat kepada Allah. Manusia menuruti keinginan sendiri dan bukan menuruti kehendak Allah. Sekarang Adam dan Hawa sadar bahwa iblis sudah menipu mereka. Mereka sudah jatuh dalam dosa, sehingga jauh dari Allah yang kudus. Tetapi kesadaran mereka itu sangat terlambat. Mereka sadar apa yang terjadi tidak seperti rayuan ular. Mereka tidak menjadi sama seperti Allah. Mereka malu karena mereka tidak berpakaian itu. Baru mereka sadari setelah berbuat dosa. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Mereka juga ketakutan. Mereka telah melanggar perintah Allah. Apa yang terjadi pada mereka sekarang? Allah telah berfirman bahwa mereka pasti akan mati. Ketika suara terdengar mereka memanggil mereka, mereka tidak berani berjumpa dengannya. Namun, tetapi ada suatu manusia pun dapat melarikan diri dari hadapan Allah. Suara Allah yang tadinya selalu menyukakan hati, sekarang menimbulkan rasa takut dalam hati mereka. Akibat tidak ketaatan Adam dan Hawa kepada Allah, hubungan mereka dengan Tuhan menjadi rusak. Mereka diusir dan tidak boleh lagi tinggal di taman itu. Mereka mengalami kesukaran dan penderitaan. Bapak akan melanjutkan. Menurutmu, apakah semua orang berdosa? Baiklah, Bapak akan jelaskan. Nah, sekarang kita bisa mengetahui bahwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan Allah. Akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa kepada Allah, hubungan mereka dengan Tuhan menjadi rusak. Mereka mengalami penderitaan sebagai akibat dari dosa yang dilakukannya. Kalau kita tidak dapat taat kepada perintah kedua orang tua kita, kita juga bisa mendapatkan teguran atau hukuman dari kesalahan kita. Karena dengan hukuman atau teguran itu bisa menjadi pembelajaran untuk mendisiplinkan kita dan mendidik menjadi lebih baik dan bertanggung jawab. Baiklah, materi kita pada pagi hari ini sampai di sini ya anak-anak. Adakah anak-anak Bapak yang kurang mengerti atau kurang yang memahami? Bisalah dipertanyakan sama Bapak. Baiklah anak-anak Bapak, kalau tidak ada, anak-anak Bapak sudah memahami dan mengerti apa yang Bapak sampaikan tadi. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Bapa, kami telah selesai belajar mengajar Bapa. Bapa, apa yang kami pelajarin tadi Bapa, bisa mengikuti perintah-Mu Bapa dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, berkati juga aktivitas kami dalam satu hari ini Bapa. Kami serahkan hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Amin.